Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal bongkar sesuatu yang jujur aja sering bikin pusing waktu sekolah dulu, tapi sebenarnya keren banget. Kita bakal ngomongin mesin matematika. Spesifiknya nih, fungsi komposisi dan inverse. Kita bakal singkirin dulu rumus-rumus kaku itu dan mulai ngelihat matematika ini layaknya sebuah mesin. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, coba kalian pikirin ini bentar. Apa sih hubungannya antara mesin pabrik tahu, terus naik turunnya nilai tukar mata uang pas kalian lagi traveling, sama cara peneliti ngamatin pertumbuhan bakteri? Kedengarannya kayak hal yang benar-benar bela dunia kan? Tapi tahu nggak, semua fenomena yang kelihatannya acak ini aslinya diikat sama satu konsep matematika yang sama loh. Jadi konsep ini beneran hidup di sekitar kita, bukan cuma teori di atas kertas ujian. Contohnya nih ya, kayak proses penggilingan kedelai sampai jadi tahu, atau pas turis nukerin dolar Amerika ke rupiah, terus ditukar lagi ke dolar Australia. Bahkan ngitung jarak tempuh kendaraan sama bensin yang habis, sampai gimana ahli lingkungan ngelacak penyebaran tumpahan minyak di laut, semuanya itu beroperasi pakai prinsip matematika yang berantai ini. Keren kan? Nah, proses berantai yang tadi kita obrolin itulah yang namanya fungsi komposisi. Gampangnya gini, ini tuh gabungan dua fungsi atau lebih. Hasil atau output dari mesin yang pertama langsung dilempar dan dijadiin input buat mesin kedua. Hasil akhirnya jadi satu fungsi yang benar-benar baru. Bayangin aja kayak lini perakitan di pabrik. Kalian masukin bahan mentah di awal, diproses bertahap, keluar-keluar udah jadi barang jadi. Biar makin kebayang, kita pakai analogi pabrik tahu tadi ya. Anggaplah pabrik ini punya dua tahap. Mesin A, ini fungsi pertama kita. Katakanlah fungsi fx. Tugasnya cuma satu, giling kedelai mentah, yang kita panggil x, biar jadi bubur kedelai p. Nah, bubur kedelai ini kan belum bisa dijual ya. Makanya, si bubur ini langsung dimasukin lagi ke mesin B, atau fungsi gp. Mesin B inilah yang nyetak buburnya jadi blok tahu yang siap digoreng. Nah, proses sambung-menyambung inilah esensi dari G komposisi F. Tapi ingat ya, ada satu aturan main yang super penting, urutan itu mutlak. Di komposisi fungsi, nggak ada tuh yang namanya komutatif atau bolak-balik sama aja. Fungsi F dilanjut G, hasilnya nggak bakal sama dengan fungsi G dilanjut F. Logikanya simpel banget sih, balik lagi ke pabrik tadi. Kalian nggak mungkin kan nyetak blok tahu sebelum kedelainya digiling, ya kan? Kalau mesinnya ditukar urutannya, pabriknya bisa error parah atau malah nggak jadi apa-apa. Oke, merangkai mesinnya udah paham ya. Sekarang kita masuk ke konsep kedua yang menurut saya magis banget. Fungsi inverse. Kalau komposisi itu merangkai mesin buat jalan maju, inverse ini adalah kemampuan buat ngejalanin mesinnya mundur. Bener-bener mundur. Dia nuker posisi input sama output. Jadi, kalau kalian tahu jumlah tahu yang udah jadi, fungsi inverse ini bakal ngasih tahu kalian secara pasti, oh tadi butuh kedelai mentah sekian kilo nih di awal. Tapi bentar deh, muncul nih satu pertanyaan. Apa ya semua mesin matematika di alam semesta ini bisa diputar balik? Apa kita selalu bisa ngelacak satu hasil akhir kembali ke satu titik awal yang pasti? Tebakan kalian gimana? Ternyata jawabannya nggak selalu. Ada mesin yang bakal macet kalau dipaksa mundur. Saya suka banget nih sama analogi dari modul SMKN 43 Jakarta yang ngasih istilah masalah selingkuh. Coba deh lihat, di fungsi awalnya sih aman-aman aja. Ada dua input beda yang ngasilin satu output yang sama. Tapi, pas mesinnya diputar balik, satu titik awal ini tiba-tiba bingung, karena harus milih dua hasil yang beda. Di dunia matematika yang ketat, satu pertanyaan nggak boleh punya dua jawaban beda. Jadi ya, mesin mundurnya langsung macet, error. Terus, ada satu lagi nih kondisi gagalnya. Di modul yang sama disebut masalah jomblo. Coba perhatiin, di awal ada tuh hasil yang emang dari sananya nggak punya pasangan. Nah, begitu mesinnya kita paksa jalan mundur, si jomblo ini malah jadi titik awal. Tapi dia nggak tahu mesti jalan kemana, karena emang nggak ada tujuannya. Padahal kan aturan main fungsi itu setiap anggota harus punya tujuan pasti. Ujung-ujungnya, ya mesin ini juga gagal jalan mundur. Terus mesin yang kayak apa dong yang bisa diinverse? Syarat mutlaknya cuma satu, fungsinya harus bijektif, alias punya hubungan korespondensi satu-satu. Lihat tuh, setiap titik di kiri punya pasangan yang pas banget di kanan. Nggak ada yang double, nggak ada yang sisa. Jadi pas arah panahnya kita putar balik, dia tetap jadi fungsi yang jalan sempurna. Nah, yang kayak gini nih baru bisa dicari inverse-nya. Oke, sekarang bagian praktisnya nih. Gimana cara kita nemuin inverse-nya? Ada rangkuman 3 langkah simpel banget dari ruang guru sama mami kos. Dan ini kayaknya wajib banget kalian screenshot buat modal ujian nanti. Pertama, ganti aja tulisan fx jadi y. Kedua,
Kalian mainin dikit aljabarnya, pindah-pindahin posisinya sampai sisa X sendirian di satu sisi, alias X sama dengan sekian-sekian. Terakhir, tinggal ganti lambang X jadi F inverse X, dan Y dibalikin lagi jadi X. Selesai deh! Kita coba praktekin ya. Misalnya ada fungsi fx sama dengan 5x plus 4. Artinya, mesin ini ngaliin sesuatu dengan 5, terus ditambah 4. Nah, kalau kita ikutin 3 langkah tadi, masukin aljabarnya, kita bakal dapat hasil akhir x dikurang 4 dibagi 5. Masuk akal banget kan? Karena kita jalan mundur, otomatis perkalian dibalik jadi pembagian, dan pertambahan dibalik jadi pengurangan. Rapi banget urutannya. Nah, ini dia nih puncaknya. Gimana kalau dua konsep besar tadi kita gabungin? Kita udah tahu cara ngerangkai beberapa mesin jadi fungsi komposisi. Kita juga udah tahu cara muter balik satu mesin pakai fungsi inverse. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya kalau kita punya satu lini pabrik panjang yang udah dirangkai dan kita pengen muter balik semuanya dari ujung akhir balik lagi ke titik awal? Buat ngejawab ini, ada kutipan bagus banget dari ahli matematika Justin Leonardo. Beliau bilang gini, arahnya kita tuker, jadi F inverse dulu, baru G inverse. Kuncinya di situ teman-teman. Pas kalian mau nginversin fungsi komposisi, kalian gak cuma nginversin masing-masing mesinnya aja, tapi arah perjalanannya juga harus putar balik total. Coba kita panggil lagi pabrik tahu kita buat ngebuktiinnya. Pas mesinnya jalan normal, maju, kedelai masuk mesin A, terus ke mesin B, jadilah tahu. Sekarang, bayangin kita punya kekuatan muter balik waktu buat ngubah tahu itu jadi kedelai lagi. Kita nggak mungkin masukin tahunya ke mesin A dong. Kita harus masukin tahu itu ke inverse-nya mesin B dulu buat ngancurinnya jadi bubur lagi. Baru buburnya dimasukin ke inverse-nya mesin A, buat disatuin jadi kedelai utuh. Makanya rumus F komposisi G kalau di inverse, jadinya inverse G dikomposisi sama inverse F. Bener-bener jalan mundur 100%. Asli, keren banget kan? Dari sini kelihatan kalau matematika tuh bukan cuma soal deretan angka yang bikin puyeng, tapi ini tuh soal struktur logika yang ngebaca realitas kita. Kalau kalian paham konsep ini, kalian ngerti gimana cara mengurai sebab akibat dari kejadian-kejadian kompleks di dunia nyata. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, coba deh kalian renungin satu hal ini. Kalau aja hidup ini tuh kayak formula matematika yang terus jalan maju, peristiwa kompleks apa di hidup kalian yang rasanya pengen banget kalian kasih fungsi inverse, biar bisa paham banget gimana sih awal mulanya? Mikir kan jadinya? Oke, segitu dulu dari saya. Makasih udah nemenin saya ngebedah materi hari ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.